Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati Gustia Safri dari jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi. Baiklah, saya akan membahas materi tentang persepsi, sikap, perilaku, prasangka, dan perilaku. Nah, baiklah, materi yang pertama, kita membahas tentang persepsi. Persepsi dalam psikologi sosial adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Nah, jadi melalui persepsi sosial, seseorang bisa berusaha mencari tahu dan memahami orang lain. Lebih khususnya, dengan persepsi sosial, kita berusaha. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama, mengetahui apa yang dipikirkan, dipercaya, dirasakan, diniatkan, dikehendaki, dan serta didambakan oleh orang lain. Nah, yang kedua, membaca apa yang ada di dalam diri orang lain berdasarkan ekspresi wajah, tekanan suara, gerak-gerik tubuh, kata-kata, dan tingkah laku mereka. Nah, yang terakhir, menyesuaikan tindakan sendiri dengan kepribadian orang lain berdasarkan pengetahuan dan pembacaan terhadap orang tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain ada 3. Yang pertama, objek yang dipersepsikan. Dan yang kedua, alat indera termasuk saraf dan pusat susunan saraf. Nah, yang terakhir adalah perhatian. Selain itu, juga ada faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu diantaranya ada fisiologis, ada perhatian, ada mood, dan ada gerakan yang dapat dijangkau oleh pandangan mata atau oleh pandangan indera. Nah, contohnya seperti cara menganalisa suasana di lingkungan dalam penyampaian objek yang dituju, sehingga fisiologi seseorang dapat memahami melalui panca indera dan perasaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari yaitu berinteraksi dengan masyarakat akan kebersihan lingkungan. Nah, seseorang akan bisa memahami bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan yang baik dan yang benar, bagaimana cara di dalam kehidupan, bagaimana cara menjaga kebersihan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang sikap. Sikap adalah pandangan, perasaan, dan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek. Aspek-aspek sikap itu ada 2. Yang pertama, aspek keyakinan terhadap perilaku. Dan yang ketiga, aspek evaluasi dan akibat perilaku. Nah, aspek keyakinan terhadap perilaku. Nah, maksudnya keyakinan bahwa individu menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat atau hasil tertentu. Nah, selain aspek, juga ada teori dari sikap. Ada 2. Yang pertama teori belajar, yang kedua dan ada teori intensif. Nah, baik kita bahas satu persatu. Yang pertama teori belajar. Teori belajar ini berasumsi bahwa sikap ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, sedangkan teori intensif, dia berasumsi bahwa dianggap sebagai suatu proses menimbang keuntungan dan kerugian baik atau buruknya. Nah, yang terakhir kita membahas tentang perilaku. Perilaku itu adalah sikap seseorang terhadap perilaku dan persepsinya tentang apa yang seharusnya dilakukan menurut orang lain. Jadi hubungan antara perilaku dan sikap yaitu saling berkaitan. Sikap terhadap perilaku diprediksi dengan menggunakan kerangka nilai atau harapan yang telah diperkenalkan. Baiklah, sekian dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.